Saya persilakan dulu saudara-saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa kembali semakin memperhatikan makna dari kedatangan Yesus ke dunia yang disebut Natal itu. Dan untuk itu saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama Mari saya akan bacakan atau saya baca mulai ayat 18 sampai dengan selesai. Saya bacakan bagi kita. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Inilah saudaraku, bagaimana Yesus itu sampai ke bumi ini, ya, melalui kelahiran. Biar bisa dimengerti manusia ini. Makanya Yesus atau Allah mengadakan hal seperti itu, sebab manusia itu susah mengerti, saudara-saudaraku, kalau bukan Roh Tuhan yang menolong dan kalau bukan Tuhan yang membuka pengertian. Sama saja dengan Nikodemus, ya, bagaimana dilahirkan kembali, dia tidak bisa mengerti. Ya, apalagi seorang perempuan yang tidak bersuami bisa melahirkan, tambah tidak mengerti lagi. Jadi Allah mengadakan seperti yang terjadi ini. Ada Maria dan Yusuf dengan apa yang kita baca tadi, biar kita mengerti bagaimana proses Allah menjadi manusia. Jadi dia memakai seorang kehidupan wanita namanya Maria yang masih perawan. Dia melahirkan, dan yang dilahirkan adalah namanya Yesus. Dan kita juga tadi sudah mendengar ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ada dua hal yang diberitakan bagi kita. Yang pertama,
ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini yang pertama, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan yang kedua, ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dua hal, satu penebusan, dan yang kedua persekutuan Allah dengan manusia. Itu disebut Immanuel. Saudaraku, merayakan Natal bukan hanya kebiasaan dan sebagai satu cerita biasa-biasa saja yang terus hanya diulang-ulang, dengan membuat satu drama kelahiran, sehingga seperti saya sudah sampaikan, bikin ada yang melakonkan Yesus, ada yang melakonkan Maria, ada yang melakonkan gembala, ada yang melakonkan orang Majus, dan juga ada yang melakonkan wedus, wedus, kambing. Nah, jadi biar persis sama, kadang dibawa kambing hidup, saudara-saudaraku. Tapi itu namanya proses bagaimana kelahiran itu. Tapi dua yang sangat penting kita perhatikan. Satu, harus mengalami penebusan dari dosa. Dan yang kedua, Immanuel, ada persekutuan dengan Tuhan. Ini harus terjadi bagi kita. Immanuel dan ada persekutuan dengan Tuhan. Ini harus berkembang, saudara. Dosa kita ditebus, dan dalam perkembangan nanti semakin jarang dosa yang harus diselesaikan, dan lama-lama nanti tidak ada lagi. Itu namanya kita sudah tidak lagi ada cacat celah. Ini jadi perkembangannya harus sampai ke situ. Mula pertama, dosa kita mungkin merah seperti kermisi, banyak sekali. Tuhan adakan penyucian, mungkin kata-kata sekarang pemutihan, dibenarkan. Semua itu ditanggung oleh Yesus, dibayar. Ini yang pertama. Nanti lama-lama enggak semakin begitu lagi, tapi kita memang nggak langsung sempurna, tapi sedikit demi sedikit nanti lama-lama sebelum kita dipanggil Tuhan sudah sampai tidak bercacat celah lagi. Inilah perjalanan itu. Itu harus kita perhatikan. Itu kalau mengikuti Natalan terus menerus Natalan, terus menerus Natalan. Jangan hanya karena nonton begitu. Ada anak-anak liturgi baca Batak, baca Jorhon. Ada yang bagus, wah hebat. Ada yang salah-salah, ikut ketawa. Nah gitu, orang ketawa. Ya habis itu begitu saja. Nah, kadang-kadang ya karena bukan ada COVID ini 19 ini, ada pembagian kue nggak merata, marah. Ya hanya begitu aja persoalannya terus. Tapi yang kita sudah perhatikan, saudaraku, mulai dari dosa kita yang pertama, biar merah seperti kermisi apapun banyaknya, semua disucikan oleh darah Yesus. Dan nanti lama-lama sampai nggak ada lagi. Ya ini pergumulannya harus begitu, saudaraku. Kalau nggak begitu pergumulan kita, ya Kristen KTP namanya, Kristen ikut-ikutan. Ya, dan tidak benar-benar mengalami suasana Natal yang sesungguhnya.
Jadi itu tadi perkembangan penyucian itu. Sampai nanti kalau Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi yang harus disucikan, semua sudah selesai. Nah, ini yang disebut dalam 1 Tesalonika pasal 5. Mari kita akan membaca ini. Kita bersyukur kalau banyak waktu Tuhan berikan. Enggak sia-sia kita, saudaraku, beribadah. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia akan terus membimbing kita. Ini saudara-saudara yang kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sudah sempurna, tidak ada lagi. Itu mulai dari kita mengalami kedatangan Yesus yang pertama. Itulah yang kita rayakan Natal itu. Mungkin dosa kita begitu banyak, ya, tidak masalah, itu pertamanya. Semua diampuni. Nah, dalam pergumulan kita tidak lagi yang sama. Tahun depan tidak yang sama lagi. Sudah semakin sedikit, semakin sedikit. Dan kalau Tuhan Yesus datang, sudah tidak ada lagi. Itu kita disebut sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Harus begitu perjalanan penyucian kita. Dan harus itu jadi pengalaman kita semuanya. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudara. Jadi kita harus mengalami. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur boleh Natal, tapi yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Dulu saya ini sukanya melihat orang lain, kalau dia duluan TV-nya hitam putih, orang sudah mulai satu-satu beli yang TV warna. Oh, itu udah beli TV warna, kita enggak. Wah, itu paling korupsi apa semua. Lalu sekarang nggak peduli lagi yang gitu-gitu. Gak usah kita dalam hati itu dikotori dengan gitu-gitu. Apapun kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dulu saya ini kalau aku langsung saya marah-marah. Tapi sekarang sudah ramah-ramah. Kiranya Tuhan tolong. Ini perkembangan saudara. Dan kalau kita Natal begitu terus semakin bagus itu Natalnya. Tapi kalau cuma dengar liturgi ketawa-ketawa, apalagi ada kambing dibawa embek-embek ke situ, wih seru banget ya. Ada lagi rumputnya, embek-embeknya makan rumput. Tapi kalau itu aja ngapain saudaraku? Itu cuma proses. Tapi harus ada nyata dalam kita. Dua, satu penyucian. Dan yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Penyucian harus benar-benar kita mengerti. Mulai dari awal pertama itu pembenaran awal. Dan harus lama-lama semakin tidak ada lagi. Jadi kalau kita menyanyi, ada nyanyian, ku takkan seperti dulu lagi, ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidup jadi baru, ku takkan seperti dulu lagi. Ah, itu nyanyian kita dulu itu pun. Nah, itu ramai saudaraku. Nah, itu harus jadi pengalaman kita. Satu demi satu semua, lama-lama habis. Tuhan Yesus datang, kita sudah tidak bercacat jalan. Ini dikerjakan oleh Tuhan. Penyucian dosa. Tadi di dalam Matius pasal 1 itu ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi penyelamatan itu harus berkembang, mulai dari awal dan lama-lama sedikit. Sama dengan kita kerja di sawah, sekali tebas langsung 1 hektar, gak mungkin.
Tapi kita rame-rame, ada yang 5, satu keluarga, ayo maju gitu. Nah, kalau Pak Ania tadi dalam Tuhan, ayo ibarat kebaktian, ayo melayani, jangan pernah mundur, gitu kan? Jadi kalau kita 1 hektar juga begitu, ayo keroyokan. Apa yang kita kerjakan sekarang bukan itu lagi yang harus dikerjakan besok. Sudah lain, berkembang. Lama-lama habis 1 hektar. Oh, masih kurang, tenaga masih fit, masih kuat. Mana lagi? Ya udah habis, tinggal bantu tetangga. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kita juga dalam dosa itu perkembangannya harus begitu. Jangan terus itu juga. Nanti itu lagi. Jadi lama-lama Tuhan bilang, kau lagi. Itu lagi. Jangan. Tapi kita sudah menyanyi, takkan seperti dulu lagi. Haleluya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, bukan itu nol, nyinyir, sakit hati, berantem, ribut. Lagi kalau kita sudah mengosongkan diri, wih, luar biasa. Itu pengorbanan. Haleluya. Orang yang sudah mengosongkan diri nggak mau lagi ribut, nggak mau lagi berantem. Yang ada pendamaian. Seperti siapa? Seperti Yesus. Kalau Yesus nggak begitu, nggak bisa mendamaikan, dan kita nggak bisa diperdamaikan. Tapi Yesus tidak menganggap kebenarannya, dia merendahkan diri, dia mengosongkan diri. Haleluya, saudaraku. Nah, ini perkembangannya di situ. Jadi benar-benar kita dipulihkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Ini kita internetnya udah ulang lagi ini. Panas-panasan dikit deh, matiin AC-nya 1. Nggak usah, yang belakang 1 aja. Udah bisa? Start. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidupku sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyemangatinya karena aku. Haleluya. Habis gelap, terbitlah terang. Apapun yang terjadi, kita harus menang sampai Tuhan Yesus datang. Jadi 2 hal, penyucian dan persekutuan. Tanpa mengalami penyucian, tak mungkin kita bisa bersekutu dengan Allah, bahkan kita sesama kita. Karena persekutuan itu adalah persekutuan manusia dengan Allah, dan Allah bersama dengan umatnya, bukan satu. Jadi ada sesama umat, kumpulan umat. Itulah persekutuan, saudara-saudara. Jadi
itu semua diawali dengan penyucian tadi. Makanya namanya Yesus dan juga namanya Immanuel. Jadi disucikan dulu, baru dipersekutukan. Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah sebelum mengalami penyucian. Jadi harus mengalami penyucian. Orang berkata mau ke surga apa enggak mengalami penyucian? Orang berkata bersama dengan Tuhan, wah malah dimarahin terus nanti. Ya, kita aja kalau ada di dekat kita bau-bau, enggak malah dekat-dekat. Aku senang bau ini, bau busuk. Kalau wangi saudaraku senang ya, mau diulang-ulang. Nah kalau busuk, jadi makanya Tuhan yang bersekutu dengan Dia harus mengalami penyucian dulu. Kolose pasal 1 mulai ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dalam Yesus, itu yang sudah lahir itu. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nah, jadi dipersekutukan, diperdamaikan dengan diri Allah, maupun yang ada di surga. Ya. Baik yang ada di bumi. Ini sesama kita. Baik yang ada di surga. Ini nanti kita bersama dengan Tuhan dan juga segala malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya. Nah, kalau nyanyian orang Batak, waduh, itu ramai ya. Yang tahu itu namanya siapa ini lah itu. Oh, tuh macai sonang mai. Nah, namanya ini mana mamamu? Oh, nih. Masih ingat ya? Oh, tuh macai sonang mai. Aitun nama hita. Gimana lagi? Tuat asombunan. Oh, tuh macai sonang mai. Ah, gitu. Itu kan dia. Waduh, rame kalau udah itu. Dan KKR itu kan buruk semua, ditikar, habis itu berdiri, wah, itu saudaraku, kita dulu begitu ibadahnya. Jadi bersekutu kita dengan Tuhan dan bersama dengan malaikatnya, kita sesama kita. Tidak mungkin bagus bersekutu dengan Tuhan kalau tidak bagus bersekutu dengan sesama. Haleluya. Di sini dulu, nggak bisa langsung ke Tuhan. Jangankan itu, Yesus nanti kan persekutuan kita yang paling tinggi. Yesus adalah mempelai laki, kita mempelai wanita. Jadi dalam perkembangannya persekutuan kita jadi anak-anak Tuhan dulu, ditebus anak Tuhan. Kalau kita terus diperbaiki, dia kepala, kita tumbuh. Dia mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Itu persekutuan, saudara-saudaraku. Jadi persekutuan di bumi ini kalau tidak bagus, ya nggak ada berkah. Makanya Mazmur 133, siapa yang mau baca dulu? Ayat 1 sampai habis, ayo. 133 yuk. Mazmur 133 ya. Ayat 1 ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Diara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Habis? Amin. Apapun yang terjadi, berusaha rukun. Apapun yang terjadi,
Biar kita disakiti, aduh sakitnya. Ya, berdamailah masing-masing supaya bertanggung jawab, supaya turun berkat Tuhan. Amin. Berkat itu ada di dalam persekutuan. Makanya yang nggak mau berdamai itu nggak ada berkatnya, hilang terus. Kalau ada pun berkat-berkat setan itu bawa ke neraka. Tapi kalau kita mau masuk surga itu harus sehat, apapun sakitnya. Di sini di hati, di sini dipikirin terus. Apapun itu, sama yang terdalam sebelah kiri kalian. Pokoknya mana-mana aja deh. Usahakan berdamai. Suami istri, kita semuanya, orang tua dengan anak. Kalau mau turun berkat ya harus begitu, di persekutuan itu. Makanya Tuhan menyucikan supaya kita bisa bersekutu, baru Immanuel. Disitulah kita akan mengalami berkat-berkat. Dan nanti kita menyanyi bersamamu Bapa. Amin. Amin. Ku lewati semua Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mengalami dulu disucikan. Yang lama sudah berlalu, kita baru. Dan adakan persekutuan. Di sanalah Tuhan memberkati. Baru kita boleh berkata bersama Tuhan kita lewati semua. Dan tadi berkat itu sampai kemana? Hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi memang selalu iblis bikin gampang supaya kita berantem. Apalagi udah tua-tua kan, kacamata ada di kepala. Kamu tadi ngambil kacamata. Ini ada di kepala. Tapi kalau sudah mulai ya begitu itu ya gitulah. Tapi kalau udah belajar nggak gampang-gampang marah lagi kan, kalah aja iblis. Itu aja kita nggak bisa goyang dia. Itu kata iblis. Mundur kata iblis, bukan maju dia. Haleluya. Ini saudara semuanya belajar terus. Sakit dimanapun. Karena firman Tuhan, saya harus mau bersekutu, saya harus mau berdamai supaya turun berkat. Nah, menikah juga semua berkat itu begitu, saudaraku. Harus ya di dalam jasmani ini dulu, baru nanti yang rohani. Mari kita baca dulu. 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohani. Jadi artinya berkat-berkat rohani itu ya kita yang jasmani ini harus baik dulu. Kalau mau bersekutu dengan Tuhan, ya dengan sesama juga harus bersekutu dulu. Nah ini, kalau kita mau jadi mempelainya Tuhan, ya mempelai kita ini harus baik dulu. Kiranya Tuhan tolong kita. Nggak gampang memang, ya kan? Jadi makanya cepat berdamai. Jangan jadikan hati menjadi tong sampah sampai musuh. Artinya harus cepat mengampuni, cepat berdamai. Apa kata firman Tuhan? Jangan sampai matahari terbenam. Aduh, ini Bapak disucok. Ini sudah mau lewat ini maghrib ini. Ada perdamaiannya kita deh. Supaya berkat turun. Haleluya saudaraku. Jadi ada batas-batasnya. Ya Tuhan memang tahu kita tidak bisa langsung sempurna. Tapi ya itu, jangan lewat-lewat batas. Ya, korong-korong subuh ada saling nyapa.
Ya, nyapanya lucu lagi. Mau makan minta nasi sama piring. Lah, mana bisa ngomong dia? Ya ngomong aja langsung sama yang bersangkutan. Kalau nggak langsung sama yang bersangkutan nanti nggak tahu saya. Bukan urusan saya. Digitu-gituin lagi nanti. Jadi langsung aja saudara. Ya, jangan sampai lewat matahari terbenam. Artinya kasih kita tidak boleh sampai terhilang, saudaraku. Ya, ini supaya mendapatkan yang rohani itu, yang jasmani dulu harus kita perbaiki. Gak mungkin kita baik di surga kalau yang jasmani ini nggak diperbaiki terlebih dahulu. Makanya Tuhan Yesus datang dalam Natal itu ke dunia ini. Kalau nanti di surga diperbaiki, kita diundang aja. Semua kamu datang, gitu. Nah, apalagi nanti yang dapat undangan baru boleh datang ke surga. Wah, rebutan kita dapat undangannya. Tapi bukan begitu. Semua kita diperbaiki dulu. Yesus datang ke dunia, kita bukan diundang langsung masuk surga. Karena apa? Untuk semua dosa kita diselesaikan dulu. Haleluya. Dan supaya persekutuan kita baik satu dengan yang lain, supaya kita nanti boleh bersekutu di surga bersama dengan Tuhan, bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Di dalam lanjutan daripada Natal itu, saya akan ajak kita memperhatikan dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 10. Ia yang telah turun. Nah ini Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi mengosongkan dirinya. Kita sudah dengar dalam Filipi itu, dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia tidak mengambil rupa sebagai raja untuk dilayani, tapi dia mengambil rupa hamba untuk menjadi melayani. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi biasanya kalau di dunia ini yang dilayani adalah besar, yang melayani dianggap kecil. Tapi kalau di dalam Tuhan, yang dilayani adalah kecil, yang melayani adalah besar. Saya yakin kita semua mau yang besar. Kalau ada uang yang merah-merah, nggak mau langsung ambil yang biru-biru. Rambutan juga begitu. Yang merah-merah habis dulu, baru nanti habiskan yang hijau-hijau. Begitu saudaraku. Ya. Jadi kalau kita mau besar, ya mau kecil. Haleluya. Kalau kita mau diangkat, jangan sombong-sombong, jangan meninggikan diri, justru merendahkan diri. Nah, di situ kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ia yang telah turun. Banyak sekali saudaraku mengolok tentang ini. Ya, masa Tuhannya manusia. Dia ngomong lagi gini, masa Tuhannya pakai kolor, mati di kayu salib. Itulah lagi dia saudara. Nggak tahu dia. Yesus harus masuk dalam yang paling rendah. Karena kalau hanya mati itu enggak terlalu itu. Tapi mati di kayu salib itu paling terhina. Karena itu dianggap matinya orang yang penjahat besar. Yesus mau di situ. Karena dia mau saudaraku jadi dosa ganti manusia yang berdosa ini. Tetapi hanya dengan itu caranya
Yesus mengalahkan iblis. Jadi harus ke situ. Kematian Yesus itu juga menyelesaikan dosa, tetapi juga harus mengalahkan iblis yang sumber dosa itu. Caranya bagaimana? Bukan diperangi dengan kekuatan. Kalau hanya dengan kekuatan, Tuhan paling kuat. Nah, tapi Yesus mengalahkan iblis. Sombong dilawan dengan rendah hati. Jahat dilawan dengan kebaikan. Iblis sebagai pembunuh, Yesus rela mati. Iblis ingin menyamakan diri dengan Yang Maha Kuasa. Yesus rela tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Sesudah dia mati paling rendah, dari situ dia bangkit lagi. Dan saat itu iblis tidak bisa berbuat apa-apa, nyerah deh. Ya. Kalau hanya dengan kuasa, iblis belum nyerah. Dia bilang begini, ya pantasan kau menang, senjatamu lebih ampuh, kira-kira gitu. Kau lebih kuat. Dari dulu udah tahu, aku lebih lemah, kamu yang kuat. Tapi supaya tidak ada begitu, ya udah saya nggak pakai cara itu. Jadi Yesus melawan sombong dengan rendah hati, jahat dengan kebaikan. Ya, kebenaran diri sendiri tidak dipertahankan. Haleluya. Ini yang paling susah. Seringkali berantem, kan kamu yang salah, aku yang benar. Ini yang paling banyak, saudara-saudaraku. Tapi Yesus tidak menganggap apapun kebenarannya. Dia harus sampai mati di kayu salib. Dan terakhir sekali dia bilang, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya, saudara. Mengampuni dalam kesalahan orang lain. Gak gampang loh. Kamu buat aku sakit sekali. Aku kan sudah disakiti. Nah, bisa begitu, saudara. Dia nggak mengampuni lagi. Tapi Yesus sejauh manapun dia tetap mengampuni. Kalau nggak begitu, kita nggak ada yang selamat. Tapi karena Yesus Maha Pengampun, kita semua diselamatkan. Nah, sekarang karena pengampunan itulah menjadikan kita masuk dalam persekutuan. Tadi dalam Kolose itu udah jelas kita baca, udah berapa ya? Belum? Ya kita baca dulu lah. Ke situ dulu. Kolose 1 tadi. Kolose pasal 1 tadi 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi harus disalib itu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi harus pengorbanan itu baru bisa mempersekutukan. Haleluya. Kalau kita sudah bisa nanti memperdamaikan begitu, saya yakin Tuhan tolong kita bisa memperdamaikan lingkungan kita, semuanya nanti semua diperdamaikan. Saya yakin. Tapi karena kita belum bisa, masih mempertahankan sakit dan segala hal, ya. Itu sebabnya saudaraku, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah kenyataan dari Immanuel yang sangat berkembang. Kristus kepala,
Jemaat adalah tubuh. Itu namanya Immanuel. Jadi menyatu. Ya. Sesudah diadakan penebusan, baru Kristus kepala. Jemaat adalah tubuh. Kiranya kita semua ada di dalamnya. Haleluya. Tanpa kita mengalami penyucian ya nggak bisa, nggak pas. Ya, Kristus suci, di bawahnya nggak suci. Ya. Kalau di atas itu ada hidup manusia, ada urat-urat apa semua, di bawah besi, di bawah semua plastik, ya nggak bisa nyambung. Jadi harus sama. Bagaimana untuk sama? Ditebus dulu oleh darah penyucian Yesus Kristus. Ini namanya Immanuel yang sesungguhnya. Dan kita bukan lagi persekutuan Bapa dengan Anak. Itu juga persekutuan. Tapi harus tingkat lagi. Kalau persekutuan kepala dengan tubuh, itu namanya persekutuan suami dan istri. Kristus adalah suami, gereja adalah istri. Keduanya sudah menjadi satu. Anak dengan bapak itu akan berpisah. Kapan berpisahnya? Kalau anaknya sudah menikah dan dia akan meninggalkan orang tuanya. Haleluya. Tapi kalau suami dan istri nggak pernah dibilang ada meninggalkan. Pisahnya nggak boleh. Haleluya. Ini harus mengerti. Jadi persekutuan Immanuel kita dengan Allah itu harus benar-benar dalam persekutuan yang luar biasa berkembang. Dalam kebenaran firman dan dalam kenyataan. Dan itu menjadikan kita penghuni surga kekal selama-lamanya. Dan penghuni surga bukan salah-salah, saudaraku. Kita punya tahta. Haleluya. Karena suami kita adalah raja segala raja. Masa mempelainya duduk di bawah-bawah? Gak bisa dong. Diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita ini di surga berkedudukan juga. Gak salah-salah, saudaraku. Tapi harus mengerti firman. Dan harus hidup dalam kebenaran firman. Kiranya Tuhan tolong kita. Di sini juga pasti diberkati. Di surga kekalakan diberkati. Jadi dua hal. Penyucian itu namanya Yesus. Dan satu lagi Immanuel adalah persekutuan. Bukan hanya persekutuan anak dengan bapa, tapi persekutuan mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Itu sebabnya Matius 25 ayat 6, lihat mempelai datang, songsonglah dia.